Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Novia Ummu Zahra. Hari ini kita akan membahas tentang cara mendidik anak dalam Islam. Tanggung jawab mendidik anak terletak di pundak kedua orang tua secara bersama. Baik ayah maupun ibu hendaknya saling membantu untuk menjalankan peran ini. Sebagian ayah tidak ingin repot merawat anaknya setelah pulang kerja karena merasa lelah. Padahal istrinya yang sepanjang hari merawat anaknya juga lelah. Ia membutuhkan pengertian dan penghargaan suami meski sekecil apapun. Ada juga suami yang pulang sore, makan, lalu memilih pergi dengan teman-temannya. Katanya itu kebiasaannya sebelum menikah. Padahal dia sudah punya anak dan harus merubah cara hidup karena sudah punya tanggung jawab sebagai seorang bapak. Sedangkan sebagai seorang istri, jangan sampai suami merasa cemburu karena kita terlalu memperhatikan anak. Tetap berbakti pada beliau, sambut kedatangannya saat pulang, dan siapkan keperluan suami dengan senang hati. Jangan menjauhkan suami dari anak dengan dalih kalau beliau tidak mampu merawat anak. Sebisa mungkin, jangan sampai ada kesibukan di luar rumah yang membuat kita tidak sempat mendidik anak pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Tingkah laku orang tua berdampak pada psikologis anak. Yang pertama, dominasi, atau kedua orang tua terlalu menguasai anak dan ikut campur dalam segala urusan anak. Anak pun tumbuh besar dengan kepribadian lemah dan berpotensi mengalami masalah kejiwaan. 2. Overprotective, atau terlalu berlebihan dalam melindungi anak. Orang tua menjalankan semua kewajiban anak dan segera menuruti apa saja permintaannya, sehingga anak tumbuh dewasa dengan kepercayaan diri yang lemah. Berikutnya, cuek dan tidak peduli. Membiarkan anak begitu saja, tidak dikasih hadiah atau dorongan saat dia berhasil melakukan sesuatu yang positif, dan sebaliknya tidak memberikan hukuman atau peringatan saat dia melakukan kesalahan. Yang keempat, memanjakan. Terlalu lembek dalam mendidik anak, menuruti semua keinginannya. Anak pun tumbuh besar di atas sikap ketidakpedulian orang tua karena kurang tegas dan tidak ada batasan untuk anak. 5. Keras. Orang tua menggunakan hukuman fisik dan psikis pada anak saat dia melakukan kesalahan atau kegagalan. Anak pun tumbuh menjadi penakut dan selalu ragu setiap akan melakukan segala sesuatu. Ini salah, itu salah, dan sebagainya. Akhirnya, dia tidak memiliki suatu keyakinan yang kuat. 6. Bimbang. Saat anak melakukan sesuatu yang patut mendapatkan hadiah, dia malah diberi hukuman, sehingga anak tumbuh dengan kepribadian yang berlawanan, selalu resah, dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terakhir, membeda-bedakan anak-anak, sehingga timbul rasa cemburu, benci, dan keinginan untuk membalas karena adanya rasa iri hati antar anak. Beberapa tips dari berbagai sumber untuk menjadi orang tua idaman. Yang pertama, bersahabat dengan anak.
Kedua, mendidik dengan cinta, menjadi ayah yang disiplin, menjadi teladan bagi anak-anak, perintah tegas namun tenang, berikan anak cukup kebebasan. Hal yang paling penting adalah kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bercanda dengan anak-anak dan menyayangi mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Saat itu Aqra bin Habis At-Tamimi duduk di dekat beliau. Ia berkata, "Aku punya 10 anak. Aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Rasulullah menatap ke arahnya lalu bersabda, "Siapa tidak menyayangi tidak akan disayang." Sejumlah orang pedalaman datang menemui Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kalian mencium anak-anak kalian?" "Ya," jawab beliau. Mereka lantas berkata, "Tapi kami demi Allah tidak mencium anak-anak." Rasulullah lantas bersabda, "Apa yang bisa aku lakukan jika Allah telah mencabut kasih sayang dari hati kalian? Wallahu a'lam." Ini untuk saya pribadi dan juga para orang tua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.